Banyuwangi. Banyuwangi ini merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Banyuwangi ini merupakan kabupaten yang dikenal sebagai gerbang masuknya ke Bali karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bali di bagian barat. Nama Banyuwangi ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti air harum. Banyuwangi ini sering dijuluki sebagai kota The Sunrise of Java. Selain dijuluki sebagai kota The Sunrise of Java, kota Banyuwangi ini juga sering dijuluki dengan kota Gandrung, juga kota Osing, bumi Belambangan, kota festival, dan tanah legenda. Selain julukan-julukan tadi, Banyuwangi sering dijuluki sebagai The Sunset of Java. Banyuwangi menyimpan kisah mistis dan membuat kota ini dikenal dengan julukan The Sunset of Java. Banyuwangi, kota yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Meskipun Banyuwangi seringkali dianggap sebagai kota mistis, tapi di kota Banyuwangi itu banyak sekali tradisi dan budaya di dalamnya, seperti kebo-keboan, Gandrung Festival, Seblang, Idar Bumi, dan sebagainya. Selain tradisi dan budaya di Banyuwangi, Banyuwangi juga mempunyai wisata yang sangat mempesona. Banyak sekali wisata-wisata yang begitu indah di setiap ujung di Banyuwangi. Keindahan alam yang ada di Banyuwangi selalu memanjakan mata para wisatawan untuk selalu ingin eksplor di Banyuwangi. Ada salah satu wisata yang ada di Banyuwangi, yaitu wisata situs Rawabayu. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Jurna Seria. Di sini kita akan membahas bagaimana sih kisah awal terjadinya berdirinya situs Rawabayu. Situs Rawabayu ini biasanya disebut dengan Candi Macan Putih, di mana candi ini berada di samping rawa-rawa di pegunungan Gunung Raung yang terletak di Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain situs, ada pun juga petilasan dari Prabu Tawang Alun. Adapun juga mata air yang membentuk Telaga Rawabayu. Konon katanya, Telaga Rawabayu ini berasal dari 3 mata air yang sering disebut dengan Sendang Kamulyan, Sendang Wigangga, dan Sendang Kaputran. Lalu bagaimana sih berdirinya sejarah Candi Macan Putih itu? Kisah Prabu Tawang Alun diawali ketika Kerajaan Belambangan mengangkat Prabu Tawang Alun sebagai raja baru untuk mengisi tahta yang kosong. Prabu Tawang Alun ini merupakan sosok yang dicintai masyarakat karena kebaikannya. Namun, ada adik Prabu Tawang Alun yang berwatak keras bernama Wilabrata. Wilabrata ini tidak menerima dengan pengangkatannya Prabu Tawang Alun sebagai raja. Wilabrata merasa iri dan meminta bantuan kepada Pati Geringsing untuk melakukan sebuah pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan Wilabrata dan Pati Geringsing hanyalah sia-sia. Prabu Tawang Alun mampu mengalahkan pemberontakan tersebut karena Prabu Tawang Alun tidak ingin terjadinya perang saudara antara dia dengan adiknya. Lalu dia mengasingkan diri ke Telaga Rawabayu. Prabu Tawang Alun menenangkan diri karena terjadinya sebuah perselisihan dari kerajaan Belambangan. Dia bertapa selama kurang lebih sekitar 40 tahun. Sampai akhirnya ada suatu bisikan dari suara yang menyuruh Prabu Tawang Alun untuk berjalan ke Alas Purwo.
Prabu Tawang Alun melaksanakan bisikan tersebut, kemudian dia berjalan dan ketika sampai di Alas Purwo, Prabu Tawang Alun bertemu dengan sosok harimau besar atau yang sering disebut dengan macan putih. Prabu Tawang Alun ini mendapatkan bisikan suara lagi dan menghentikan dirinya untuk menunggangi harimau tersebut, dan jika harimau tersebut berhenti, turunlah di lokasi tersebut. Prabu Tawang Alun melaksanakan perintah tersebut. Kemudian dia turun di sebuah tempat yang terletak di sebelah timur lereng Gunung Raung. Setelah Prabu Tawang Alun turun, kemudian harimau atau macan putih tersebut menghilang. Di tempat tersebutlah Prabu Tawang Alun membangun kerajaan kecilnya. Namun di sisi lain, Wirabrata yang saat itu menjadi raja ternyata membuat rakyatnya cemas dan tersiksa atas kepemimpinannya, sehingga banyak rakyatnya yang lari dan memilih untuk ikut kerajaan Prabu Tawang Alun. Hingga akhirnya Wirabrata ini datang sendiri ke Rawabayu bertemu dengan kakak kandungnya. Namun sayang, saat bertemu dengan kakak kandungnya, Wirabrata ini langsung menusuk sang kakak. Tapi anehnya, justru Wirabrata yang terluka dan kemudian mati. Setelah terjadinya perang saudara antara Prabu Tawang Alun dengan adiknya Wirabrata, kesempatan orang Belanda atau VOC memasuki kerajaan Belambangan dan terjadilah perang Puputan Bayu, di mana perang Puputan Bayu ini merupakan perang semesta bagi rakyat Banyuwangi atau yang disebut dengan perang habis-habisan melawan kolonial Belanda atau VOC. Hal ini terbukti bahwa akibat perang Bayu pada kerugian di pihak VOC dengan tercatat banyaknya yang gugur di medan perang. Dan peperangan melawan rakyat Belambangan diperkirakan menghabiskan dana senilai 8 ton emas yang merupakan pukulan terhadap keuangan negara VOC. Dan dari penduduk Belambangan telah menelan korban sekitar 60.000 orang. Jadi macan putih ini merupakan lambang dari kerajaan Belambangan. Macan putih inilah yang menemui Prabu Tawang Alun di usia pertama di Bayu, yang kemudian memberikan perintah untuk membangun sebuah istana, yaitu Istana Belambangan. Jadi candi atau situs puncak agung macan putih ini didirikan untuk menghormati roh para leluhur yang telah berjasa dalam mempertahankan tanah Belambangan saat perang Puputan Bayu pada tahun 1771. Jadi, apa sih makna dan simbol dari situs Rawabayu? Jadi situs Candi Macan Putih di Rawabayu ini merupakan tempat yang kaya akan makna spiritual, historis, dan simbolis. Situs ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan kesucian, sekaligus menjadi pengingat akan perjuangan rakyat Belambangan melawan penjajahan. Nama macan putih ini mencerminkan kekuatan gaib dan perlindungan, sementara rawa di sekitarnya melambangkan harmoni dengan alam dan kehidupan. Sebagai situs bersejarah dan spiritual, tempat ini tidak hanya menjadi simbol identitas budaya masyarakat Banyuwangi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui ritual-ritual adat yang masih dijaga hingga saat ini. Situs macan putih ini di Rawabayu memiliki nilai epistemologis yang mendalam karena mengintegrasikan berbagai bentuk pengetahuan tradisional, simbolis, spiritual, dan historis. Situs ini menjadi wadah bagi pengetahuan lokal yang menggabungkan pengalaman indrawi, intuisi, dan narasi kolektif masyarakat. Melalui perspektif epistemologi,